Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat pemirsa Warisan Berkah dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Salam berkebun sawit cerdas, cermat, kreatif, tentunya ramah lingkungan. Alhamdulillahirobbilalamin guys. Pada kesempatan pagi yang cerah ini Warisan Berkah masih diberikan nikmat sehat guys. Sebuah nikmat yang sangat berharga sekali yang patut kita syukuri. Dan kenikmatan itulah guys, Warisan Berkah akan memberikan informasi mengenai dunia perkebunan sawit. Nah, pada kesempatan pagi yang cerah ini Warisan Berkah akan memberikan tip-tip bagaimana cara menghadapi di musim kemarau ini agar buah tetap stabil guys. Di sini Warisan Berkah sifatnya tidak menggurui guys. Ini hanya sharing aja. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Langsung aja bagaimana untuk menghadapinya dalam musim kemarau ini. Langsung aja kita lihat video berikut ini. Tanaman sawit merupakan tanaman yang sangat membutuhkan air banyak guys. Juga tanaman sawit ini juga tidak mau hidup di air yang terlalu banyak atau air itu tergenang guys. Nah, untuk menghadapi di musim kemarau ini tentunya air itu akan berkurang banyak guys itu. Nah, di sini agar nanti waktu di musim kemarau yang akan datang itu buah itu tetap stabil, hasil panennya itu tetap stabil, tidak turun drastis. Apa saja langkah yang harus kita lakukan untuk menghadapi musim kemarau di musim yang akan datang? Yang pertama itu jangan lakukan pembabatan gulma itu di musim kemarau guys itu. Itu nanti akan terjadi efek samping. Nah, seperti yang di belakang video ini guys, ini penyemprotan waktu di musim penghujan ini guys. Kemarin ini sudah musim penghujan, kemarin sudah ada tumbuh rumputnya. Ini penyemprotan di musim penghujan. Nah, kalau pingin tanah itu tetap lembab guys, karena sawit itu membutuhkan air banyak, itu pembabatan gulma itu kita lakukan di musim penghujan. Agar nanti tujuannya untuk pembabatan musim penghujan itu, hasil dari pembabatan itu nanti akan bermanfaat sekali untuk kita jadikan pupuk guys itu. Meskipun kita nggak diolah, nanti kalau musim penghujan itu akan cepat busuk guys. Dari limbah-limbah daun-daunan baik itu rumput maupun dari gulma tanaman keras guys, itu akan cepat terurai kalau di musim penghujan. Dan mengenai penyemprotan gulma guys, itu kita usahakan itu jangan menyemprot itu di waktu musim kemarau guys ini. Karena nanti ada efek samping. Yang pertama itu kalau kita nyemprot gulma atau anak kayu itu di musim kemarau, itu akan terjadi akar itu akan kering juga guys itu. Karena nggak ada penambahan air, akhirnya akar dari sawit itu kering. Karena waktu kita semprot otomatis obat itu juga mengenai akar juga guys itu. Kemudian dari penyemprotan gulma itu nanti lama akan terjadi pembusukan, proses pembusukan guys itu. Kalaupun nanti proses pembusukannya itu cepat, itu kandungan dari nitrogennya dari daun-daunan itu guys itu akan hilang, karena di situ mengandung kimia guys itu. Itu kalau kita menyemprot di musim kemarau ini. Juga kalau kita menyemprot di musim kemarau ini guys, itu rawan kebakaran itu guys itu. Karena kanan kirinya itu kering, rumput juga kering. Jadinya kalau ada orang buang api itu akan cepat tersulut itu. Ini mengenai penyemprotan. Nah guys, untuk tahap selanjutnya setelah kita lakukan pembabatan gulma,
atau buka piringan guys, itu yang tanggap selanjutnya kita lakukan pemupukan. Nah, dalam hal pemupukan ini guys, itu di warisan berkah itu ada dua cara guys. Itu yang pertama, kita memakai pupuk organik guys, itu dari bikinan sendiri guys, pupuk organik yang bahan-bahannya dari limbah lingkungan. Itu seperti dari daun-daunan atau dari gulma ini guys, kemudian dari limbah ayam potong, kemudian dari kotoran kambing. Itu kita olah, kita jadikan pupuk cair dan pupuk kompos guys. Itu ada dua macam pupuk, pupuk organik cair dan organik kompos guys, itu di tempat warisan berkah. Kemudian di samping pupuk organik juga kita membutuhkan pupuk kimia guys. Di warisan berkah di sini menggunakan pupuk kimia itu dari NPK guys. Karena tanaman sawit itu tidak hanya membutuhkan unsur haranya dari organik aja guys. Tanaman sawit ini juga sangat membutuhkan dari pupuk kimia. Di antaranya itu adalah dari kandungan kaliumnya guys ini, atau lebih dikenal banyak orang itu KCl guys itu. Tapi di sini di warisan berkah untuk dari pupuk kimianya itu mengambil kita NPK guys itu, karena di NPK itu kandungannya itu majemuk. Ada kandungan kaliumnya, ada kandungan nitrogennya, ada kandungan fosfornya, sudah lengkap guys itu. Tapi kalau pupuk tunggal guys itu, pupuk KCl itu tunggal, itu hanya kandungan yang terbesar itu adalah dari kalium guys itu. Itu bagus juga, tapi harus kita padu lagi dengan kandungan nitrogen dan fosfornya. Tapi kalau NPK ini sudah satu kali pupuk, sudah tiga kali pupuk, sudah 3 macam jenis kandungannya guys. Makanya saya di warisan berkah memanfaatkan NPK. NPK ini saya gunakan itu sekitar ada 5% guys untuk pancingan aja, karena kita nggak mungkin kita pakai organik semuanya guys. Karena kalau kita pakai organik semua, kemudian kaliumnya itu juga nanti terpenuhi, tapi itu harus banyak sekali guys. Terutama kita dari bahan dari buah-buahan, itu mengandung kalium, itu pengganti dari KCl guys. Tapi harus pemupukannya itu lebih besar lagi guys. Dan juga pupuk organik itu enggak cepat terurai terserap guys, itu harus sabar menunggu agak lama. Tapi kalau kimia itu akan cepat terserap, unsur-unsur haranya itu akan terserap oleh akar, dan akhirnya nanti pertumbuhannya akan lebih cepat. Itu mengenai pupuk. Dan pemupukan itu kalau bisa itu di awal musim hujan dan di akhir musim hujan juga guys. Itu akan lebih bagus, karena di awal musim hujan itu hujannya nggak begitu deras, tanah masih lembab, jadinya pemupukannya akan cepat terserap, unsur haranya itu akan cepat terserap akar guys. Juga waktu di musim penghujan akhir guys, itu hujan juga sudah berkurang, nggak begitu banyak, tapi tanah masih keadaan lembab guys, masih agak basah. Itu juga akan bagus, karena cepat terserap pupuk-pupuknya yang akan terserap-serap oleh akar. Nah itu guys, itu mengenai pemupukan. Nah untuk yang selanjutnya guys, itu tahap penyerpisan parit guys. Ini parit ini dilakukan di lahan gambut guys ini. Dan mengenai parit itu, kalau bisa itu kedalaman parit itu jangan terlalu dalam guys, nanti karena tidak bisa menyimpan air. Kalaupun sudah terlalu dalam, itu harus kita lakukan pembendungan guys. Itu kita bikin tanggul dibendung agar air itu bisa mengenang di daerah tanggul situ guys.
Tujuannya agar untuk daerah sekitar lokasi tanggul situ guys itu lembab, karena di daerah lahan gambut itu tuh akan rawan kekeringan guys itu kalau airnya itu terlalu dalam. Nah, kalau sudah rawan kekeringan itu biasanya karena lahan gambut itu medianya itu yang banyak itu dari daunan-daunan yang sudah busuk dan akar-akar yang sudah busuk guys. Itu kalau sudah kering rawan akan terjadi kebakaran. Nah guys, ini mengenai penyerpisan parit. Karena kita menghadapi musim kemarau ini guys, itu yang paling utama itu jangan lakukan pembakaran di areal perkebunan sawit itu waktu musim kemarau ini guys. Langkah yang harus kita lakukan untuk menghindarinya kebakaran, yang pertama jangan main api guys, kemudian gunakan api seperlunya. Dan apabila kita berada di lahan areal kelapa sawit, waktu kita merokok atau kita menyalakan api sebelum bepergian, sebelum pulang, kita pastikan api itu sudah mati guys, agar tidak terjadi kebakaran. Saya akhiri sampai di sini dulu guys. Mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat khususnya bagi petani kebun sawit pemula. Dan kita terapkan kurang lebih 25 tahun guys itu. Mungkin kalau teman-teman ada tidak sependapat itu hal yang wajar. Dan warisan berkah tetap membuka peluang untuk kritik dan sarannya yang bersifat membangun. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.